Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Triwidianti dari X5H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar manajemen proyek. Sebelum kita memasuki di pengantar manajemen proyek, di sini kita akan terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan proyek. Proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret, yang harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat terbatas. Yang kedua, menurut D. Iselan dan W.R. King tahun 1987, proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Slide selanjutnya, adapun syarat-syarat dasar proyek. Nah, yang pertama, ada pemberian kekuasaan dari yang berwenang untuk membuat batasan. Yang kedua, mengajukan usulan untuk menggunakan waktu. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan dari yang berwenang atau yang menawarkan proyek. Yang keempat, memperoleh kesediaan untuk bekerja sama. Yang kelima, adanya keterlibatan dari orang yang berwenang dalam pelaksanaan proyek. Di samping kanan saya, adapun ciri-ciri proyek. Nah, yang pertama, ada sasaran jelas, sasaran terjadi yang hanya satu kali, proyek bersifat antardisiplin, adanya batasan awal dan akhir, pelaksanaan proyek, adanya anggaran dan batasan terhadap bidang proyek. Pada slide selanjutnya, mengenai timbulnya proyek. Timbulnya proyek ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, berasal dari pemerintah. Contohnya seperti proyek bendungan, jalan raya, jembatan, dan irigasi. Yang kedua, berasal dari permintaan pasar. Hal ini terjadi bila pasar membutuhkan kenaikan jumlah produk cukup besar sehingga perlu dibangun perluasan fasilitas. Yang ketiga, berasal dari penelitian dan pengembangan menghasilkan produk yang sangat besar sehingga perlu dibangun produksi baru. Di samping kanan saya, adapun macam-macam proyek. Dan macam-macam proyek ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada proyek kapital. Proyek kapital bisa meliputi pembebasan tanah, pembelian material, dan peralatan. Yang kedua, proyek pengembangan produk baru adalah kegiatan untuk menciptakan produk baru yang biasanya merupakan gabungan antara proyek kapital dan proyek riset. Nah, contohnya seperti penemuan alat elektronik karaoke. Yang ketiga, ada proyek penelitian dan pengembangan berupa kegiatan untuk melakukan penelitian dengan sasaran yang ditentukan. Nah, yang keempat, ada proyek sistem informasi. Nah, proyek sistem informasi ini merupakan kegiatan yang sifatnya spesifik dengan menggunakan alat pemrosesan atau data processing personal dan data lainnya. Dan pada slide selanjutnya, adapun 3 batasan utama sebuah proyek. Nah, yang pertama ada tepat waktu. Tepat waktu maksudnya yaitu proyek yang harus dikerjakan dengan waktu yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek yang telah direncanakan melalui presentasi program kerja. Yang kedua, ada tepat biaya. Maksud dari tepat biaya yaitu tidak melebihi anggaran, baik biaya setiap item pekerjaan, biaya setiap periode pelaksanaan, maupun biaya total sampai dengan akhir proyek. Yang ketiga, ada tepat mutu.
Maksudnya yaitu mutu produk disebut juga sebagai kinerja performance, harus memenuhi spesifikasi dan kriteria dalam batas yang telah disyaratkan oleh pemilik proyek. Dan pada slide selanjutnya, adapun kriteria keberhasilan proyek. Nah, yang pertama ada goal definition. Nah, goal definition yaitu seberapa besar proyek yang akan dilaksanakan serta kebutuhan apa yang diperlukan semua yang terlibat dalam pembuatan proyek. Nah, yang kedua ada hasil. Hasil maksudnya yaitu hasil yang diperoleh dari proyek tersebut dapat diterima oleh pelanggan di deadline yang tepat serta sesuai anggaran atau tidak melebihi. Nah, yang ketiga ada komitmen. Komitmen maksudnya yaitu suatu proyek yang berhasil adalah proyek yang dapat memiliki komitmen dalam hal manajemen dan organisasi dalam sebuah proyek sesuai yang direncanakan. Nah, yang keempat ada cakupan. Cakupan maksudnya yaitu proyek yang digarap sewajarnya. Biasanya proyek yang berhasil memiliki cakupan yang jelas dan hasilnya pun sempurna. Yang kelima ada biaya. Maksudnya yaitu biaya yang dikeluarkan ketika proyek terselesaikan tidak jauh dari rencana awal. Maksudnya jangan sampai biaya yang dikeluarkan sudah besar akan tetapi kualitas dari hasil sebuah proyek mengecewakan, ataukah biaya yang dikeluarkan sudah banyak hasil proyeknya, atau biaya yang dikeluarkan sudah banyak hasil proyeknya yang tidak tepat waktu. Nah, yang keenam ada kualitas yang baik. Kualitas yang baik maksudnya yaitu ketika dilakukan proses pengujian hasil proyek sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangan sampai hasil dari sebuah proyek tersebut kualitasnya jangan sampai sebuah proyek tersebut kualitasnya dikorbankan. Nah, yang ketujuh ada resiko. Resiko maksudnya yaitu pada saat membuat proyek yang dijalankan tidak menimbulkan risiko. Diharapkan seminimal mungkin risiko terjadi dalam sebuah proyek. Yang kedelapan ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik maksudnya yaitu menjalin hubungan secara terus-menerus kepada pemilik dan pengguna, dan tidak menutupi kemungkinan proyek tersebut yang dapat menjalin komunikasi sesama tim. Nah, yang kesembilan ada keterampilan sumber daya manusia. Keterampilan sumber daya manusia maksudnya yaitu diperlukannya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang unggul atau ahli di dalam bidangnya. Sumber daya manusia yang mempunyai jiwa disiplin tepat waktu dapat membuat lingkungan kerja yang konduktif serta pekerja yang dapat diatur oleh manajer. Pada slide selanjutnya
adapun pihak yang menentukan keberhasilan proyek. Nah, yang pertama ada pemilik, owner. Pemilik owner biasanya disebut sebagai pihak utama yang merupakan penggagas ide utama sekaligus pemilik investasi materi berupa dana dari sebuah proyek. Nah, yang kedua ada pengguna user atau yang biasanya disebut sebagai pihak kedua, yang dimana pengguna adalah orang yang akan memanfaatkan proyek dan memberikan penilaian apakah proyek tersebut sudah layak atau belum. Nah, yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan maksudnya yaitu termasuk di dalam lingkungan seperti pemerintah, lingkungan sekitar atau pemasok supplier dalam sebuah proyek pengadaan atau penjualan. Nah, pada slide selanjutnya ada manajemen proyek. Nah, manajemen proyek menurut pendapat ahli yaitu merencanakan, menyusun organisasi, memimpin, mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka yang telah ditentukan. Slide selanjutnya, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan orang untuk dapat memasuki manajemen proyek. Nah, orang tersebut harus mampu untuk menganalisa kesempatan berusaha yang akhirnya diwujudkan dalam proyek dengan memperhatikan seperti peraturan, dorongan, kemudahan barang modal, dan bahan mentah lainnya. Di samping kanan, adapun tujuan manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek ini terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama ada efisiensi, biaya sumber daya dan waktu. Yang kedua ada meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, dapat menekan risiko yang timbul, koordinasi internal menjadi lebih baik. Pada slide selanjutnya, adapun project stakeholder. Nah, project stakeholder ini adalah orang yang terlibat atau yang dipengaruhi oleh aktivitas proyek. Dan yang termasuk stakeholder yaitu sponsor proyek, manajer proyek, tim proyek, staf pendukung, dan customer. Nah, di samping kanan adapun project manager. Nah, project manager ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam memimpin sebuah proyek. Tanggung jawab seperti memilih tim proyek, menentukan aktivitas manajemen risiko, penjadwalan proyek, mengelola sumber daya. Pada slide selanjutnya adapun 9 area manajemen proyek. Nah, yang pertama ada Project Integration Management. Project Interaction Management adalah memastikan bahwa unsur-unsur berbagai proyek secara efektif dapat dikoordinasikan. Nah, yang kedua ada Project Scope Management. Project Scope Management ini merupakan proyek yang untuk memastikan semua pekerjaan yang diperlukan atau dimasukkan. Yang ketiga ada Project Time Management. Project Time Management ini adalah proyek yang menyediakan jadwal proyek yang efektif. Nah, yang keempat
ada project cost management. Nah, project cost management ini adalah project untuk mengidentifikasikan sumber daya yang dibutuhkan dan mengontrol anggaran. Yang kelima, ada project quality management. Nah, project quality management ini adalah project untuk memastikan bahwa persyaratan fungsional sudah terpenuhi. Nah, yang keenam ada project human resource management. Project ini adalah project yang mengembangkan dan mempekerjakan personil yang efektif. Yang ketujuh, project communication management, yaitu project untuk memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal yang efektif. Nah, yang kedelapan ada project risk management. Nah, project ini adalah project yang menganalisa dan mengurangi risiko potensial. Yang kesembilan ada project procurement management. Nah, project ini adalah project untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan dari sumber eksternal. Nah, pada slide selanjutnya adapun pandangan sistem manajemen proyek. Pandangan sistem manajemen proyek ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama, suatu proyek harus beroperasi dalam lingkungan organisasi yang luas. Nah, yang kedua, manajer proyek perlu mengambil pandangan proyek yang standar dan memahami bagaimana berhubungan dengan organisasi yang lebih besar. Nah, yang ketiga, ada manajer senior. Manajer senior harus memastikan proyek-proyek tersebut mendukung kebutuhan bisnis saat ini. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membukanya. Dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata pada saat membuat video ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.